Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Rahman Opti, Muhammad Iksan Fauzan, Hanifah Rafida, dan saya sendiri Fadza Syahri akan mempresentasikan hasil dari analisis kami terhadap radio Gen FM 98,7. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rahman Opti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Slide selanjutnya. Ya, Saya Rahman Opti ingin menjelaskan tentang profil media radio Gen FM 98,7 FM. Yang pertama itu ada data perusahaan. Nama perusahaannya itu Radio At-Tahiriyah yang berada di Jakarta, didirikan pada 18 Agustus 2015. Merek nama di udara itu Gen FM 98,7 FM. Slogan musik terkini dan frekuensinya 98,7. Waktu siarannya itu 60 sampai 180 menit. Alamat kantor atau studionya itu di Menara Imperium lantai P7, Jalan HR Rasuna Said, Kafling 1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Slide selanjutnya. Kira-kira apa sih visi dan misi dari radio Gen FM 98,7 FM itu? Selanjutnya. Visi dan misi radio Gen FM 98,7 FM. Yang pertama itu ada visi. Visinya itu untuk menstabilkan radio Gen FM sebagai pemimpin pasar di Indonesia, menjadikan radio yang sukses yang dapat berdiri sebagai acuan baru di dunia penyiaran radio di Indonesia. Dan misinya itu, Radio Gen FM akan melatih dan mengembangkan penyiar-penyiar radio komersial yang profesional dengan dukungan dari pemiliknya, serta menyampaikan program yang berstandar dunia dan menyediakan terbaik dari sebuah pasar penyiaran. Slide selanjutnya. Dan ini adalah logo dari Gen FM 98,7 FM. Slide selanjutnya. SWOT Radio Gen FM 98,7 FM. Yang pertama itu strength atau kekuatan dari Gen FM 98,7. Yaitu program yang dibuat dan disiarkan oleh Radio Gen FM 98,7 ini memiliki kekuatan yang di setiap programnya itu untuk mempertahankan pendengar agar tidak bosan dan agar satu sama lain mendapatkan feedback yang baik. Program yang diadakan oleh Gen FM 98,7 ini menggunakan strategi komunikasi berdasarkan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluasi. Dan weakness-nya atau kelemahan dari Gen FM 98,7 itu, segala kelemahan yang dimiliki Gen FM 98,7 itu kekurangan yang dapat diisi oleh pendengar dalam pemahamannya. Hal ini memberi gambaran bahwa sebuah program di radio Gen FM 98,7 bersifat dinamis tergantung pada pendengar atau kelayak penerimanya. Slide selanjutnya. Opportunity atau peluang dari Gen FM 98,7 yaitu radio Gen FM 98,7 dengan seiringnya berjalan waktu setiap hari Gen FM 98,7 ini menyiarkan beberapa informasi dan musik-musik terkini yang sedang tren di Indonesia atau di dunia. Dengan hal itu, radio memiliki keuntungan dalam segi kerjasama seperti iklan dari pihak-pihak luar. Dan jika radio menyiarkan hal-hal yang menarik, membuat radio memiliki audiens yang semakin banyak dan suka pada penyiaran dari Gen FM 98,7 ini. Yang keempat itu ada threat atau ancaman dari Gen FM 98,7, yaitu dengan kehadiran internet dan teknologi yang semakin berkembang membuat semua stasiun radio menjadi
banyak pesaing, sehingga dengan persaingan itu membuat kurangnya audiens dan kualitas radio. Misalnya pada Gen FM 98,7 ini. Slide selanjutnya. Dan slide ini akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ihsan Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fauzan. Saya di sini akan menjelaskan beberapa rundown Gen FM 98,7 FM. Rundown radio Gen FM. Senin, tanggal 22 Maret 2021, ada program Semangat Pagi, jam 6 sampai jam 9, yang disiarkan oleh Kemal dan Patra. Teman-teman bisa melihat playlist di bawah. Apa saja playlistnya. Yang kedua ada program Ganas, atau bisa disebut juga Gen 40 lagu terpanas, jam 19.00 sampai jam 21.00. Penyiarnya adalah Oji. Ya, teman-teman bisa melihat playlist di bawah apa saja. Yang ketiga musik mix, jam 22 sampai jam 01.00. Ya, teman-teman bisa melihat playlist di bawah. Jumat tanggal 26 Maret 2021 ada program Tulalit jam 11.00 sampai jam 14.00 ya, yang disiarkan oleh Dimas Joy. Ya, teman-teman bisa melihat playlist di bawah. Yang kelima ada program Ganas, jamnya jam 20.00 sampai jam 22.00. Penyiarnya adalah Nadia. Teman-teman bisa melihat playlistnya di bawah. Sabtu tanggal 27 Maret 2021, artis pilihan Gen. Teman-teman bisa melihat playlistnya di bawah lagi. Ya, nih playlistnya dan artis-artisnya. Dan ada lagi Ganas bareng Joy. Ini playlistnya. Teman-teman bisa melihat. Nama program Semanggi, Semangat Pagi, atau bisa disebut Semangat Pagi. Salah sambung Tulalit, atau bisa disebut juga 7 lagu asik paling komplit, disiarkan di Gen FM Jakarta. Ganas, Gen 40 lagu terpanas, dahulunya Gen 30 lagu terpanas, disiarkan di Gen FM Jakarta. DJ Sore, di Jalan Sore-Sore. Ya, yang ini bisa dibacakan oleh teman saya yang bernama Hanifa Rafida. Saat ini akan saya jelaskan jenis program Gen FM. Itu ada dari musik mix, itu musik yang ditayangkan secara acak oleh Gen FM 98,7. Kemudian ada program Semanggi, atau yang biasa teman-teman tahu itu Semangat Pagi. Program ini itu sebuah program morning drive atau siaran di pagi hari yang disiarkan oleh Gen FM untuk dengan tujuan agar audiens dapat memulai hari dengan lebih semangat. Kemudian ada Tulalit. Tulalit merupakan program yang menyiarkan 7 lagu paling hits yang ada di Indonesia atau dunia menurut Gen FM. Kemudian ada program Ganas. Program Gen 40 lagu terpanas ini adalah sebuah program yang paling terkenal yang disiarkan oleh Gen FM. Karena semua playlist lagu-lagu yang disiarkan nggak bikin bosen. Kemudian ada DJ Sore, program di sore hari ya, yang menyiarkan beberapa lagu DJ atau yang lainnya sambil menemani masyarakat yang baru menyelesaikan kegiatan.
Kemudian ada program Salah Sambung. Program ini sangat menyegarkan, membuat muka kita terpaksa tersenyum. Bahkan kadang-kadang kita dapat tertawa. Padahal acara ini tergolong acara yang usil. Karena acara itu ngeprank, nelpon dari penyiar kepada sasaran. Ya, bisa slide selanjutnya. Waktu siar program Gen FM 98,7 pertama musik mix itu biasanya disiarin hari Sabtu sama Minggu dari jam 5 sampai salah bisa dikat gak? Program Gen FM 98,7 yang pertama musik mix. Kalau hari Senin sampai Jumat musik mix ini disiarin pukul jam 5 sampai jam 9 dan jam 19 sampai jam 23 pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian Semangat Pagi hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10. Kemudian ada Tulalit dari Senin sampai Jumat dari jam 13 sampai jam 16. Kemudian Sabtu dan Minggu pada jam 12 sampai jam 00. Kemudian ada Ganas Senin sampai Jumat pukul 20 sampai 22 dan hari Sabtu dan Minggu pukul 12 sampai 22. DJ Sore Senin sampai Jumat jam 16 sampai jam 20. Salah Sambung hari Senin sampai Minggu dari jam 6 sampai jam 10. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Durasi program Gen FM 98,7. Musik mix itu biasanya 4 jam, Semangat Pagi 4 jam, Tulalit Senin sampai Jumat 3 jam, kalau Sabtu sampai Minggu 24 jam. Ganas Senin sampai Jumat 2 jam, Sabtu dan Minggu 24 jam. DJ Sore 4 jam, Salah Sambung 4 jam, 15 menit per tayangan. Slide selanjutnya. Isi program Gen FM 98,7. Musik mix itu biasanya lagunya ya musik pop, indie, EDM, dan lain-lain. Sedangkan Ganas itu memutarkan lagu yang trending hits pada masanya. Kalau Semangat Pagi, acara tersebut dikemas dengan penuh semangat dan canda dengan tujuan untuk menambah semangat para pendengar yang akan memulai harinya di pagi hari. Tulalit, 7 lagu asik paling komplit, itu memutarkan lagu yang hits masa kini dengan komplit tanpa melewatkan satu lagu pun yang tidak dikenal di kalangan masyarakat pada masa kini. DJ Sore, musik-musik yang menemani di jalan-jalan sore. Kemudian Salah Sambung isinya ya tadi ngeprank. Slide selanjutnya. Evaluasi media Gen FM 98,7. Proses evaluasi akan menentukan seberapa jauh suatu rencana dan tujuan yang sudah dicapai. Kegiatan evaluasi ini dilihat dari masing-masing individu dan tiap-tiap dari langkah yang sudah direncanakan untuk membandingkan dengan hasil perencanaan dengan hasil yang sebenarnya. Jika kedua kinerja tersebut tidak sama, maka akan diperlukan langkah-langkah perbaikan. Pada observasi yang dilakukan penulis 15 Januari 2020, penulis memantau jalannya rapat evaluasi yang dihadiri oleh produser dan 2 penyiar DJ Sore. Hasil dari evaluasi tersebut merupakan pemantauan dari segi para penyiar DJ Sore. Produser mengatakan bahwa gaya bersiaran para penyiar boleh santai, tapi harus tetap memperhatikan attitude, jangan terlalu frontal. Proses evaluasi pada hari itu juga membahas tentang segmen cerita, di mana pendengar terlihat aktif saat live di sosial media Instagram. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa segmen cerita Sarjana Rohani kita mendapat respon positif dari para pendengar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hanifah Rafidah.
Kemampuan sebuah program radio untuk mempertahankan pendengarnya dapat diraih dengan berbagai macam strategi. Hal tersebut berkaitan dengan market persaingan yang membuat kru yang bertugas harus terus memutar otak, memikirkan strategi untuk tetap mempertahankan pendengar. Maka dari itu, strategi sebuah program radio untuk mempertahankan pendengarnya ialah menggunakan serangkaian tahapan, strategi komunikasi, dan teori POAC, planning, organizing, dan actuating, controlling, dan evaluasi. Berdasarkan analisa temuan di lapangan dan hasil wawancara dengan para informan terhadap strategi komunikasi radio Gen 98,7 FM Jakarta dalam program siaran DJ Sore untuk mempertahankan pendengar, terdapat langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Radio Gen 97,8 FM Jakarta program DJ Sore untuk membuat program siaran di sore hari yang unik dan menghibur para pendengarnya. Sehingga program siaran DJ Sore dibuat berdasarkan keinginan para kru di Radio Gen 98,7 FM untuk membuat program siaran yang dapat menemani para pendengarnya baik secara beraktivitas saat sore hari atau ketika sedang dalam perjalanan pulang. Hal tersebut mendorong para pengelola program siaran DJ Sore membuat konsep dan fitur-fitur menarik yang nantinya akan diprogram di siaran DJ Sore. Boleh slide selanjutnya? Dalam hal ini, kru dari Radio Gen 98,7 FM pada program DJ Sore perlu menentukan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Dari hasil wawancara dengan informan bahwa perencanaan awal yang dilakukan kru program DJ Sore adalah dengan melakukan rapat penentuan materi yang dilaksanakan setiap hari dengan waktu yang fleksibel. Rapat tersebut dilakukan guna menemukan ide-ide mengenai peristiwa apa yang sedang ramai diperbincangkan oleh para pendengar yang kemudian dipilih untuk dijadikan materi siaran. Kemudian dari segi komunikator, dalam hal ini komunikator yang disebut adalah penyiar komunikan adalah pendengar. Produser DJ Sore, Sulu Bagus menyatakan bahwa peran penyiar sangatlah penting, mengingat radio merupakan media yang hanya mengandalkan audio dan penyiar merupakan komunikator sekaligus eksekutor di program siaran DJ Sore. Maka dari itu dibutuhkan penyesuaian suara dan teknik bersiaran penyiar dengan konsep program siaran DJ Sore agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan benar oleh para pendengar. Menurut pemahaman penulis berdasarkan uraian di atas, perencanaan atau planning pada suatu program merupakan hal yang penting, terutama pada jalannya suatu program siaran. DJ Sore di Radio Gen 98,7 FM, perencanaan tersebut juga dilakukan sebagai strategi untuk mempertahankan pendengar dengan membuat suatu segmen-segmen yang unik sesuai dengan keadaan dan situasi yang sedang digemari khalayak pendengar. Slide selanjutnya. Adanya pelaksanaan pada sebuah program sangat penting karena dengan adanya pelaksanaan, proses perjalanan perencanaan yang telah dibuat bisa segera terrealisasikan. Dari sinilah akan ditemukan apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan untuk para kru program siaran DJ Sore. Untuk mempertahankan pendengar, berdasarkan hasil wawancara dengan Key Informan, Sulu Bagus, hambatan dari tantangan tersebut meliputi berkembangnya tren pada sebuah musik, terutama di dunia pop dan western. Pop western, hal tersebut menjadi tantangan untuk Radio 98,7 FM Jakarta dan program siaran DJ Sore. Untuk memutar otak bagaimana mempertahankan pendengar mereka tanpa mengubah konsistensi radio yang memiliki visi memutarkan 80% lagu pop Indonesia. Munculnya tantangan dan hambatan tersebut kemudian dibahas di evaluasi. Pada hal ini, evaluasi dilakukan program DJ Sore untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dan untuk membahas kesalahan apa yang terjadi. Hal tersebut dilakukan guna pengelola program dapat segera mengatasi kesalahan yang terjadi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sudah selesai?
Mungkin hanya segitu saja yang saya dan teman-teman saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.